saya akan sedikit mengkaji atau membahas tentang permasalahan yang dialami atau yang sedang disoroti oleh massa tentang kasus ini pembunuhan kekasih atau yang dikenal dengan kasusnya Ronald Tanur ini. Dia ini kan melakukan suatu pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang, dia kekasihnya dan mengapa kasus ini kok menjadi sorotan publik ya. Sebenarnya perkara ini kan suatu perkara tindak pidana biasa ya yang terjadi atau kriminal biasa tentang pembunuhan, tapi yang menjadi sorotan publik di sini Ronald Tanur ini dalam putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya yang sudah diputus di PN Surabaya ini, amar putusannya ini menyatakan bebas ya, Ronald Tanur ini tidak bersalah. Nah, inilah yang menjadi sorotan publik, menjadi hal yang ganjil atau hal yang janggal di mata publik. Jaksa Agung ini kan juga kemudian dari pengembangan kasus ini, Jaksa Agung ini menetapkan mantan pejabat di Mahkamah Agung atau Jarod Fikar itu juga sebagai tersangka. Ini kasus yang atau hal yang kaitannya ya sangat erat ya. Setelah adanya putusan itu ternyata Mahkamah Agung ini salah satu mantan pejabatnya ini oleh Jaksa Agung ini ditangkap jadikan tersangka ya, sebagai makelar untuk mengurusi kasus Ronald Tanur ini. Jadi atas putusan tersebut ini kan jaksa ini mengajukan kasasi karena putusannya bebas tanpa melalui proses banding ya, jaksa ini langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena putusannya ini putusan tahun. Kemudian Jaksa Agung ini menangkap itu tadi Jarod Fikar karena ada hubungannya sebagai maklar. Dan ternyata Direktur Penyidikan Jaksa Agung dari Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar ini menjelaskan bahwa terungkapnya kasus ini ya merupakan pengembangan dari penyidikan kasus dugaan adanya suap terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang telah memberikan vonis bebas ini kepada Ronald Tanur. Jadi proses penangkapan ZR atau Fikar ini ya berdasarkan penemuan perkara karena yang bersangkutan ini orang yang mengurus atau sebagai perantara ini kata Abdul Qahar ya, pada waktu jumpa pers di Kejaksaan Agung tanggal 25 Oktober 2024 silam ya. Kemudian setelah menemukan fakta itu penyidik langsung melacak keberadaan Jarod Fikar yang diketahui tengah berada di Bali ya waktu penangkapan di Bali. Dan penyidik langsung melakukan pengejaran pada ZR ini ya, Pulau Dewata itu tadi. Dari sana ini dilacak keberadaan. Kemudian dikeluarkan hasil penangkapan. Tapi menurut informasi yang dilakukan oleh kejaksaan itu ya memang berada di Bali sehingga penangkapannya itu di sana. Kemudian setelah ditangkap ini tidak langsung dibawa ke Jakarta, tapi dibawa dulu ke Kejaksaan Tinggi Bali untuk diperiksa. Kemudian baru esoknya ini ditaruhkan ke Jakarta ya untuk diperiksa lebih lanjut. Besoknya baru dibawa ke Jakarta. Kemudian baru dilakukan pemeriksaan di gedung Bundar, istilah di gedung Bundar Jampitsus. Gitu. Kemudian ditetapkanlah sebagai tersangka ya atas pengembangan kasus Ronald Tanur. Kemudian kasus Ronald Tanur ini
bahwa dari rentetan kasus ini sebenarnya mulai awal ini kan ketika Ronald Tanur ini ditangkap atas perkara pembunuhan ini, dari ibunya Ronald Tanur ini kan bertemu dengan salah seorang pengacara ya, atau namanya LR atau Lisa Rahmat ini sebagai pengacara yang akan disewa ya untuk mendampingi kasus anaknya ini, anaknya. Nah, ini ibu dari Ronald Tanur sama pengacara Lisa Rahmat ini sebenarnya sudah kenal karena kedua anaknya, maksudnya kedua anak dari ibunya Ronald Tanur sama anaknya Lisa Rahmat ini dulu pernah satu sekolahan ya dengan Ronald Tanur. Jadi sebelumnya ini sudah pernah kenal, sehingga ibunya Ronald Tanur ini menyewa Lisa Rahmat ini sebagai pengacara untuk mendampingi kasus anaknya. Kemudian dia Lisa Rahmat ini kemudian ini ya menemui ya Zaroflikar ya, atau ZR yang dulu sebagai mantan pejabat ini Balitbang di Diklat Kumdil Mahkamah Agung. Nah, untuk mengurus ini, mengurus perkara, meminta ZR ini agar dia ini dikenalkan dengan ya, pejabat di Pengadilan Negeri Surabaya untuk dipilihkan hakim ya, hakim yang mau diajak, istilahnya mau diajak berkompromi ya untuk menyelesaikan kasus Ronald Tanur ini agar putusan yang dikeluarkan nanti itu bisa membebaskan Ronald Tanur. Jadi dia Lisa Rahmat ini menghubungi ZR ini agar diperkenalkan ya, dengan pejabat di BN Surabaya untuk bisa menunjuk hakim yang bisa diajak berkompromi agar itu nanti putusannya itu bisa sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian ya, rentetannya seperti itu sampai putusan itu divonis oleh hakim putusan bebas ya, Nah, kemudian jaksa tadi mengajukan kasasi. Tidak berhenti di situ saja ya, dari Lisa Rahmat ini ya, dia kemudian mengawal proses perkara ini atau proses kasasi Ronald Tanur ini sampai di tingkat kasasi, dan sama ya, dia juga menginginkan agar putusan kasasi itu tetap ya, putusan kasasi itu tetap, maksudnya menguatkan dari putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Ronald Tanur ini tidak bersalah dan tetap dibebaskan. Jadi dia masih tetap menghubungi Zaroflikar ini agar dicarikan ya hakim agung yang mau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, karena dia sudah menyiapkan, LR ini sudah menyiapkan dana ya, menyiapkan dana 5 miliar, dana 5 miliar kepada hakim agung, bukan uang yang kecil, itu uang sangat besar ya, 5 miliar untuk diberikan kepada hakim agung yang memegang perkaranya nanti. Dan sebagai imbalannya ini ZR ini diberikan fee 1 miliar atas jaksa dia sebagai perkara atau untuk memaklari kasus tersebut. Nah, itu dari rentetan kasus ini. Tapi ternyata waktu kejaksaan ini melakukan penangkapan ya pada Zaroflikar itu ya di rumahnya ya, nah, itu ternyata uang yang ditemukan di sana itu ya ternyata menemukan uang yang sangat banyak ya. Dinyatakan itu hampir 1 triliun, hampir 1 triliun uang atau aset yang ditemukan di Zaroflikar. Padahal kejaksaan itu sebenarnya hanya menyelidiki ini perkara ini saja, yang nominal uangnya itu hanya sampai 5, hanya batasan miliaran lah. Nah, tapi ternyata di dalam rumah Zaroflikar itu pada waktu penggeledahan di kediamannya itu penyidik ternyata menemukan aset yang sangat besar, hampir mencapai 1 triliun. Ini uangnya sangat banyak, kita tidak bisa bayangkan 1 triliun itu kalau
dalam rumah itu banyak seperti apa ya, tidak pernah ketemu uang sebanyak itu. Tapi uang itu terdiri dari beberapa pecahan ya, ada yang terdiri dari pecahan rupiah, ada juga dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dan juga Hong Kong serta euro kayak. Dan seluruhnya itu kalau dikonversi ya ke dalam rupiah itu sekitar 920 miliar kata ini apa dari YD kata Kohar itu. Ya, selain itu juga menemukan emas ya, selain eh, apa ditemukan uang itu ternyata juga menemukan emas besar atau seberat 51 kilogram. Kalau dikonversi dengan uang pada mata uang yang sekarang itu hampir nilainya setara 75 miliar. 75 miliar. Jadi ya diduga ya semua kekayaan itu masih berhubungan ya dengan pengurusan perkara yang dilakukan oleh dia atau ZR, dan itu apa ya dilakukannya itu ya hampir selama 10 tahunan ini. Dan tidak hanya kasus ini saja ternyata. Karena uang yang ditemukan itu ya hasil dari memaklari perkara dalam kurun waktu ya kurang lebih selama 10 tahun ke belakang. Ya, inilah menjadi salah satu bukti ya rusaknya hukum sekuler yang sekarang, bahwa ya wibawa seorang hakim itu ya bisa ternyata masih bisa dibeli ya, masih bisa dibeli dengan uang, dan membuktikan bahwa mafia-mafia perkara yang terjadi di Indonesia ini ternyata masih ada. Ya, ini menjadikan bukti bahwa sistem hukum yang berjalan sekarang ini belum benar-benar membawa suatu keadilan yang diinginkan atau diharapkan bersama, bahwa seluruh perkara atau proses peradilan yang diajukan oleh atau yang ditangani oleh lembaga peradilan ini ternyata masih belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Jadi fakta-fakta yang ditemukan di lapangan ini ya menunjukkan bahwa sistem hukum sekuler ini sepenuhnya ya masih bisa ya, dibeli ya, masih bisa dibeli dengan uang, dan dengan jumlah uang yang begitu besar ya, ini ya tentu saja bisa menjadikan seseorang ini goyah ya keyakinannya. Nah, kalau seorang hakim tanpa dikuati atau tanpa memiliki rasa keimanan yang sangat tinggi, ya ini dengan diiming-imingi imbalan uang yang sangat besar, ini apa ya pasti akan silau apabila atau kecuali ya seseorang terutama seorang hakim di sini ya kalau memiliki rasa keimanan yang sangat sangat tinggi ya, karena ketakutannya kepada Allah ini ya berapapun uang yang akan diberikan sebagai imbalan jasa atas perkara putusan yang akan diambil itu seperti yang diinginkan oleh terdakwa, pasti tidak akan diterima, berapapun nilainya tidak akan diterima kalau didasari dengan keimanan. Nah, ini menunjukkan bahwa kehormatan hakim ini dengan adanya kasus ini ya ternoda dalam sistem hukum yang rusak. Nah, inilah salah satu akibat dari hukum buatan manusia, ya termasuk sistem peradilan di Indonesia ini ya namanya tempat mencari keadilan, tapi ternyata masih belum bisa diwujudkan atau masih belum terwujud.
Jadi ada istilah eh, apa, fiat justitia, ruat caelum itu eh, yang yang kurang lebih artinya itu keadilan harus ditegakkan ya meskipun langit itu runtuh. Tapi faktanya tidak demikian. Langit kita ini masih eh, biru ya, masih tegak dan kiamat pun belum terjadi ya. Tapi ketidakadilan itu ternyata sudah terjadi di mana-mana. Sehingga apa ya, yang membuktikan bahwa mata hakim ini sebagai pemberi keadilan ini ternyata masih bisa dikabulkan oleh tangan-tangan yang berduit, sehingga putusan dari hakim itu masih tajam kepada rakyat jelata, tetapi tumpul ternyata masih tumpul kepada orang yang berpunya atau yang memiliki kekuatan atau memiliki power dalam hari ini adalah uang atau dari untuk dijadikan imbalan atau iming atas putusan majelis hakim. Dan ini memang terjadi secara sistemis ya. Dan juga apa ya, sama seperti korupsi ini terjadi pada level manapun. Karena kebobrokan ya dari lembaga peradilan ini bukanlah suatu yang kebetulan, ya, tetapi terjadi secara sistemis. Ya. Karena eh, lembaga atau perkara di lembaga peradilan itu bisa diatur ya di semua tahapan, asal ada uang ya untuk melicinkan maksud jahat tersebut. Karena dari awal ini memang sudah bisa diatur bahwa hakim yang akan menangani perkara itu ternyata bisa diatur, dan sampai di tingkat kasasi pun ini hakim ini masih bisa diatur ya siapa yang menangani perkara. Nah, memang dalam pengadilan itu hakim itu sudah ada apa ya, ya sudah ada urutan sebenarnya, urutan perkara mulai majelis ini yang menangani perkara masuk itu ya, kalau secara sistem itu sebenarnya kan sudah ada urutan-urutan. Ternyata itu kan masih bisa diatur. Dan putusan hakim itu ya memang menjadi tanggung jawab majelis itu sendiri. Jadi putusan hakim itu kan independen. Jadi siapa yang memutuskan ya, perkara ya majelis itulah yang nanti akan bertanggung jawab terhadap perkara itu. Dan siapa yang terlibat dalam pengaturan perkara yaitu dialah yang akan bertanggung jawab apabila ada keterlibatan dari pihak-pihak manapun untuk mengatur jalannya perkara. Semua yang ikut terlibat dalam perkara itu pasti akan jadi tersangka ya, tersangka. Bila memang terbukti ya terlibat dalam penyelesaian perkara tersebut. Itu dan ternyata makelar atau mafia perkara di pengadilan itu ya masih ada, masih menjamur di berbagai tingkatan instansi peradilan. Karena ya awalnya berasal dari suap itu ya, suap di lembaga peradilan itulah yang menciptakan ketidakpastian hukum ya di masyarakat secara luas, sehingga itu menjadi celah ya. Menjadi celah bagi mafia-mafia perkara untuk mengatur perkara tersebut mulai dari bawah sampai dari atas sampai perkara itu selesai. Ya, contoh tadi ya salah satu perkara Ronald Tanur ini yang menarik perhatian massa. Ya, yang awalnya memang perkara ini adalah suatu perkara pidana atau pembunuhan biasa, tapi menjadi sorotan publik ketika putusannya itu adalah putusan bebas. Ini jadi menjadi sorotan publik sehingga jaksa pun mencurigai adanya ini ya suap di dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, kejaksaan juga mendalami perkara itu dan sampai melakukan OTT ya, terhadap hakim dan juga ZR ini sebagai
mafia perkara tingkat kasasi.